Bagaimana dulu santri Sidogiri sampai orang jauh-jauh di antar pulau. Pulau cerita no Pasuruan nih, yang bisa saya tangkap dari para kiai-kiai yang cerita kepada saya nih. Mbah Said Sulaiman yang dikatakan pendiri Sidogiri. Ada yang mengatakan Sidogiri sudah ada sebelum Mbah Said Sulaiman, terus vakum lalu dihidupkan lagi, ada yang begitu. Beliau memang keturunan Quraisy. Orang Quraisy ini memang hobinya itu merantau. Allah ngekei hobi sampai liila fi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i as-shaif. Wayai musim dingin, musim panas, beliau itu orang-orang Quraisy itu memang senang. Lah, itu sampai ngajar di Sidogiri. Ya. Beliau pernah di Cirebon, pernah di Pekalongan, pernah di Ampel. Terus mencari guru. Ketika beliau menjadi seorang ulama besar ada di Sidogiri. Santrinya dari mana-mana, termasuk dari Bawean. Pulau Bawe. Kita tahu Pulau Bawean itu menyabrang lautan. Kalau sekarang transportasi itu sangat itu punya santri namanya Ki Aminullah itu dari mana? Dari Pulau Bawean. Kita bayangkan bagaimana dulu naik perahu. Beliau ini menyabrang Bawean sampai ke Gresik. Zaman waktu itu loh, sekitar 1750-an. Yang mana tidak ada BMG meneliti bahwa sekarang angin sangat bahaya. Enggak. Beliau itulah yang dikatakan wala li rauhi sururin halla fi baladin illa musar'atun fi istri manzilatin qad qarabal khatbu fiha ba'idul abadi. Mereka itu begitu mendengar seorang guru yang bisa mengajari mereka tentang wusul kepada Allah, enggak peduli, langsung dia pergi. Sejauh apapun dianggap berdekat. Malam yang gelap akan diterjang. Badai lautan akan diterjang demi tercapainya cita-cita untuk bisa usul kepada Allah. Golek guru sampai ngoten. Akhirnya bagaimana? Mbah Aminullah ini berhasil bertemu Said Sulaiman, berguru sampai menjadi orang alim dan menjadi waliyun min auliyaillah. Akhirnya diambil menantu oleh Said Sulaiman. Dikawin dengan putrinya, katanya yang bungsu. Bungsu kok sulung asing terakhir apa? Hah? Bungsu. Nah, namanya Nyai Indah. Niki kula oleh catatan saking keluarga Seladi ya. Karena keluarga Seladi niku nanti ada hubungan dengan Sidogiri. Nyai Indah Syarifah. Lo kok diolehno kiai? Ada tujuan, Pak. Betul, menjaga nasab itu sangat baik. Tapi ketika orang yang punya nasab itu tidak berilmu, tidak mungkin untuk memegang satu pesan untuk mengajari. Maka kita hormati beliau-beliau itu. Beliau memutus nasabnya kadang dengan tujuan bagaimana perkembangan agama. Duduk pingin sugih, duduk pingin jabatan, bukan. Maka sampai sekarang keturunan beliau-beliau meskipun dari perempuan itu sangat luar biasa. Karena ulama ijma, dzurriyyah Rasul itu meskipun dari perempuan itu punya maziyah yang tidak dimiliki orang yang tidak punya hubungan sama sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aminullah diambil menantu, dikawinkan putrinya, namanya Nyai Indah. Tapi ada yang mengatakan bahwa Ki Aminullah itu orang Sada Al-Haddar. Ada yang mengatakan begitu.
Durianya ngomong sama saya. Nah, nanti diambil menantu dari orang besar. Akhirnya Ki Aminullah juga punya menantu lagi, punya santri orang dari jauh. Namanya Ki Mahalli. Ya opo krungu ngono iku. Wong Bawean, wong Jawa Tengah. Iso krungu bahwa di Besuk itu dulu waktu dipangku diasuh oleh Ki Muhammad Ki Badar, abahnya Ki Mansur Badar, itu belum ada bis, belum ada apa. Itu di Besuk itu banyak santri teko Jogja, teko Banyuwangi. Orang dulu itu sangat haus dengan ilmu. Ngirim ndak ana pos, Pak, ndak ada. Kadang wis teko omahe nggawa bekal, ndak dikirim-kiriman wis. Malah zamane Ki Sukron Makmun aja mondok di Dogiri itu tahun 47 sampai 54. Niku ndak ana arek pondok mangan ping pindho sedina, kabeh mangan sepisan. Lah awane iki majlis sithik mangan. Akhirnya Kiai Mahalli juga diambil menantu oleh Kiai Aminullah, dikawinkan dengan salah satu putrinya namanya Nyai Hafsah. Tapi Dogiri niku pindah nang mantu. Ndak ada dinasti keturunan. Siapa yang mampu? Mula lek kula teliti turunan Said Sulaiman, Mbah Said Arif, akeh-akeh lek teko lanang kok dadi dukun. Teko wedok malah dadi kiai. Kula neliti lho, kula sampean neliti silahkan. Ya kok alim-alim. Apa tak ngerti kufu? Lek kufu kan seimbang, kok ndak diolehno padha sayyid. Jangan-jangan beliau juga sayyid, karena setelah Pangeran Diponegoro kalah itu semua kiai itu menutup rapat-rapat nasabe didoleki nang londo. Karena apa? Perang Pangeran Diponegoro itu semua melibatkan kiai seluruh Jawa. Hebatnya kayak ngono. Sampai pondok Jamsaren Solo niku, Ki Jamsaren dipadosi sampai Melayu, ndak temu gene sakniki. Vakum pondok diterusno Ki Idris. 50 tahun vakum. Itu pondok zaman dulu. Nah, akhirnya Kiai Mahalli itu dari Said Sulaiman pengasuh ketiga di Pondok Jidogiri. Loh, itu pun tidak diteruskan kepada putranya. Beliau punya beberapa putra, di antaranya Ki Abdurrahman. Ki Abdurrahman ini menurunkan Nyai Mu'rifatillah. Nyai Mu'rifatillah ini dikawin Kiai Ali. Ya, Kiai Ali ada ya di Seladi, ya, nurunaken rakyat kula barang niku. Kiai Ali bin Zainuddin bin Badruddin bin Sa'duddin bin Badruddin bin Abdurrahman bin Arif Segoropuro. Juga Ki Hafsah dengan Nyai Mahalli berkawin dengan Nyai Hafsah. Nyai Mahalli ini setelah ada di Sidogiri punya dua nama. Kiai Mahalli juga Kiai Musliman. Kiai Musliman. Akhirnya punya beberapa putra putri, di antaranya Ki Abdurrahman adalah Nyai Hanifah. Nyai Hanifah ini dikawin oleh Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim dari Madura. Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim inilah yang memunculkan ulama-ulama besar Sidogi. Punya berapa putra, 5 atau berapa, tapi yang laki-laki itu 3. Kiai Dahlan Sukun Sari, Kiai Bahar, Kiai Nawawi. Yang terkenal sing wali gede niku Kiai Nawawi. Kiai Nawawi enggak ada putra, Kiai Nur Hasan, Kiai Khalil, Kiai Sa'dullah Nawawi, Kiai Sirajul Millah Waddin bin Nawawi, Kiai Hasani Nawawi. Putra-putranya menjadi aulia semua. Mantu-mantune ya wali kabeh. Termasuk Kiai Abdul Azim. Ya wong Seladi niku nggen kula mriku. Beliau Kiai Abdul Azim bin Aurif bin Ibrahim bin Mizan bin Anwar bin Badruddin
bin Sa'duddin bin Badruddin bin Abdurrahman bin Arif. Niku kula melok teko keluarga, karena kita untuk menyintai beliau-beliau itu bukan harus isbat. Nah, ngoten nggih. Idza rawaina fil halal wal haram syaddatna wa idza rawaina fil fadail tasahalna. Kita jika meriwayatkan tentang halal haram ketat betul, tapi kalau masalah fadilah kita ya, dari manapun, kadang sumber dari Belanda bisa kita ambil, seperti cerita-cerita Rasulullah sing teko wong kafir ya iso dipek. Nah, kiat gak dipegang Kiai Nur Hasan ini baru. Semua bahwa Kiai Mahali itu cuma punya santri namanya Mbak Abu Dharin, sing mentugu nih. Beliau juga pernah memegang Sidogiri katanya, tapi harus pindah ke Tugu. Budi Pek mantu napa mus kula supeng. Mbak Abu Dharin terkenal alim. Loh, niku muridnya niku lho. Termasuk buyute guru kula, Kiai Madroi namanya. Niku teko Kuningan, Cirebon. Bayangan teko Cirebon nang Tugu, Pak. Tahun sakmono sekitar 1800-an lebih, 1800 berapa, ya apa kendaraan. Sampeyan ro Tugu Winongan saiki lho sepine kaya ngono. Zaman 200 tahun yang lalu ya apa sepine. Itu punya murid namanya Kiai Madro, itu kakeknya guru saya Kiai Miftah. Ya, karena Kiai Madrowi itu punya putri atau cucu namanya Kiai Nyai Salamah dikawin oleh Kiai Asmuni. Kiai Asmuni bin Sulaiman bin Arsyad. Punya putra akhirnya berapa Kiai Abdul Mubin. Ojo direken Kiai biyen ndak jogo nang nasab itu. Semua ada pertalian. Kiai Asmuni itu bin Sulaiman bin Arsyad. Kiai Arsyad besanan dengan Balembu. Kiai Nawawi, Sayyid Nawawi di mana nih? Di Bonagung, tambah udan. Balembu niku enggak ada putri namanya Mbah Syarifatullah dikawin Kiai Sulaiman. Ada pertalian. Mbah Abu Dharin duwe murid maneh jenenge Mbah Tamim. Wakil atau Magelang, wakil atau Banten. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden, mengatakan adik dari Kiai Nawawi, Syekh Nawawi yang nyarai kitab ini itu ada di Pasuruan. Syekh Nawawi duwe dulur pitu, Pak. Sak dulur niku pitu. Di antarane namine Tamim. Wonten kula duwe nasabe niku. Diduga Mbah Tamim niki. Karena menurunkan kiai-kiai yang besuk. Ada Kiai Abdul Halim niku, Kiai Abdul Halim niku lek kepethuk Kiai Hamid nang Kiai Hamid dikenekno. Arek Banten. Senes kiai kula besuk dudu awakmu wong Banten. Wah. Ada isyarat kok Kiai Hamid. Karena datuknya dari Banten. Bayangno Pak, Magelang utawa Banten nang Tugu. Nyari Mbah Abu dah, sampean gelem dah ngaji cedek-cedekan ngene iki lho ndak gelem. Masya Allah, orang dulu itu dikatakan fahum rohainu wadronin wa audiatin fawis sama fasawami khital kahum mal asadi. Mereka itu bagaikan pembalap-pembalap yang mau menerjang malam hari yang gelap, hutan belantara gunung, bertemu dengan apapun binatang buas, dia tidak takut. Ulama biyen masih pada jin apa ndak wedi. Saiki aku ndak pada jin ya pada jine. Mirip bisa. Malah jerangkonge sing wedi saiki. Kanca dhewe wis prei gak usah digudo. Gak usah digudo lha kira budal. Duwe santri di antarane Mbah Tamim. Kiai Abu Dhar, kok iso krungu Pak, ndak ana telepon, ndak ana YouTube Pak. Lha kula mah wong kiai-kiaian liwat YouTube yo akeh sing kenal niku nggih. Mbah Abu Dhar niku kok iso wong Banten, wong Cirebon kenal. Kok gelem melaku teko kono. Syekhona Ulil yo nang Tugu, malah sudah wafat, diajar dari kuburane. Akhirnya Mbah Tamim niki menjadi orang alim. Karena sebagian riwayat itu dulure Syekh Nawawi. Dipek mantu, Pak.
oleh Mbah Tamim. Niku diceritani Ki Imron. Karena takdimnya kepada gurunya Mbah Tamim iki, takdime nang Mbah Abu Dzar niki nemen. Dipek mantu, gak wani mlebu omahe gurune niki. Kongkon mlebu iki kalau bojomu ndek kamar, gak wani. Wes saiki kula dipek mantu kiai, wah mekentile luar biasa. Mumpung durung ya. Ayo. Sulaiman iki dipek mantu kiai, muga-muga ya manamin. Lah maro salaman nu kene nang Sulaiman. Medongkrong dek. Orang dulu sampai begitu, gak gelem, gak wani mlebu nang omahe guru. Ya ndak nolak dirabino. Akhirnya Mbah Tamim mengatakan, kon lek pancen ngono ndak gelem mlebu nak. Kamu harus pindah, kon pindah toko gini. Tapi syaratnya kon tak kei waktu tak uncalno dolek ono. Ya udah waline, Pak. Mbak Abu Dzarin cukup waktu tengerono waktu iki ya. Diuncalno Pak kula. Sret dolek ono. Di mana batu itu kamu ketemukan? Kon tempat tinggal lo di kono. Ketemu wonten di Pojentren. Kidule Masjid Bonagung niku lho, Sukun Sari. Iya, Ki Sukun Sari. Di Sukun Sari akhirnya beliau membuat pondok Mbah Tamim. Di antara santri ini Mbah Siddiq, Mbah Kiai Ki Hamid ngaku ki ambek enggak ada kitab Kiai Siddiq sing waktu ngaji ngasai di depan Kiai Tamim. Niku cerita teng Ki Abdullah Ki Hamid. Ki Abdullah Zaini besuk. Kula niki enggak ada hubungan, kula termasuk santri putu saking Mbah sampean. Sinten Yai? Mbah Tamim. Mbah kula Mbah Siddiq niku ngaos teng Mbah Tamim. Termasuk Malik Ki Hasan Genggong Al-Kutub. Niku mondok di Sukun Sari awale, sakderenge teng Syekhona Khalil. Waduh koyo ngono, Pak. Akhirnya malah Ki Hasan Genggong niku setiap dikirim apa karen juke dicelengi, Pak. Dicelengi dicekek dik pring. Iku gawe bantu Mbah Tamim lek nambahi godaan. Saking mboten gadahe Mbah Tamim. Londo ya padha ndoleki terus nang kiai-kiai. Maka semua masih kula diceritani keluarga besuk sih kan pondok besuk niku dalem Yai Muhammad Yai Ali Murtado di depane rumah ono wite sawu, sebelah belakang kanan ono sumure. Iku tandane ndukure mantan pasukane Pangeran Diponegoro pelarian. Niku lek kula ceritakan falsafat ngarep sawu mburi ada sumur di sebelah kanan kedawan maghrib. Semua di seladi nggih ngoten. Akhire Mbah Tamim iki ndamel griya mriku ngene ku kata santri ini. Loh, bagaimana dia juga menjaga Pak besanan nasabe. Di antara putrinya itu dikawinkan dengan besanan kalih Dogiri Kiai Nur Hasan bin Khotim. Ngene ku Kiai Dahlan, kakake Kiai Nawa. Gak ada pinten-pinten putra termasuk Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah nurunaken Kiai Khalili Susuan. Abahnya Kiai Amir. Susuan nih, pondok Susuan. Terus Mbah Tamim lagi punya putra namanya Ki Idris. Besanan karo pendiri besuk Ki El Murtado. Ki El Murtado punya putri namanya Nyai Aisyah dikawinkan dengan Yai Idris. Punya putra Ki Mutamakin di antaranya. Ki Mutamakin dapat sepupunya putri dari Ki Badar. Karena apa? Nyai Maimunah itu sak dulur kali Nyai Aisyah ibuke Mbah Mutamak. Lah niku sing nurunaken Kiai Abdullah Zaini Besuk, Kiai Abdul Halim, Kiai Imron. Ada pertalian semua, Pak. Mboten ngawur. Tapi wong jawane pancen masih teko wedok ya dicatet. Ngoten lho nggih. Pola itu dulur dzurriyyah. Pola Al-Qur'an alhaqna bihim dzurriyyatihim. Alhaqna bihim dzurriyyatihim. Dzurriyahe besok ya dipadakno, dikatutno lanang teko wae padha wae. Masalah syafaat. Iku yo ngoten. Dadi iku kabeh asale orang-orang pendatang yang haus akan ilmu. Pingin mendekat dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang hati-hatinya apapun di dunia ini, perniagaan apapun, urusan apapun, dia tidak bisa melelehkan mereka dari mengingat Allah. Sampai saiki keturunan beliau-beliau itu menjadi ulama-ulama
besar.